Jadi persoalan hidup itu bukan soal apa yang kita inginkan gitu. Ternyata hidup itu adalah apa yang Tuhan inginkan. Nama saya Rudi Panjaitan. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang penerbang dari satu maskapai penerbangan sipil, dan saya mempunyai 2 orang putri. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen gitu ya. Namun kehidupan saya ya hanya sekedar bahwa Tuhan itu ada seperti itu. Terus tetapi hidup saya masih seperti mengejar hal-hal yang duniawi gitu ya. Saya selalu berpikir tentang diri saya sendiri. Waktu itu di dalam keluarga saya itu hidup saya saya bingung gitu. Maksudnya bingung seperti ini. Kok saya punya materi ya, tapi kok sepertinya saya ada rasa tidak puas gitu. Ya, saya mencintai istri saya, tapi kok rumah tangga saya itu sepertinya kok konflik terus gitu ya. Ini pasti ada yang aneh atau ada sesuatu dalam diri saya gitu ya. Sampai akhirnya sepertinya saya ada kekosongan yang saya tidak tahu diisi dengan apa begitu. Bagaimana saya harus menjalani hidup ini gitu ya. Bagaimana saya harus menjalani keluarga ini gitu ya. Saya mencintai anak-anak saya mencintai istri saya, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya gitu ya. Dan bingung sendiri gitu. Nah akhirnya pada satu saat istri saya itu mengajak buat satu persekutuan doa gitu di rumah. Nah waktu itu datanglah hamba-hambanya, yaitu Pak Agus dan Bu Mala beserta orang-orang gereja lainnya gitu ke persekutuan itu. Waktu disampaikan khotbah waktu itu oleh hambanya Pak Agus, kok khotbah itu sepertinya menunjuk ke keadaan saya gitu ya. Setelah itu ada sesi doa. Ya, saya ingat saya didoain oleh timnya Pak Agus, satu persatu mereka menumpang tangan di atas kepala saya gitu, satu persatu. Nah waktu didoain, kok yang didoain itu sesuai dengan keadaan saya gitu. Padahal mereka kan tidak mengenal saya gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba sekitar hati saya mendekati mereka semua gitu. Nanya, bertanya gitu ya. Tapi saya seperti ada satu magnet gitu yang ingin terus bertanya terus. Saya merasa di dalam hati saya ini wah ini yang lain, ini lain nih gitu. Saya mendapat sesuatu nih yang selama ini saya cari. Dan satu hal saya melihat begini. Kok saya melihat Pak Agus dan Bu Mala ini kan umurnya cukup jauh dengan saya. Kok bisa mesra gitu, seperti seperti orang berpacaran gitu ya. Kok bisa nih gitu. Nah akhirnya disitulah mereka membagikan kenapa bisa sampai begitu. Intinya satu, kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan semua bagaimana hidup sebagai bapak, bagaimana hidup sebagai suami, bagaimana hidup sebagai istri. Itu. Ya, saya di situ dapat di situ hidup itu harus menjadi berkat, bukan hanya mencari berkat, tapi Tuhan ingin kita menjadi berkat. Bagian kita adalah menjadi berkat. Kalau saya pikir-pikir, kalau Tuhan nggak pulihkan, mungkin rumah tangga saya juga mungkin udah bisa berakhir gitu. Memang itu dulu juga udah sempat mau berakhir gitu, karena hubungannya nggak enak gitu, dalam rumah tangga itu sangat tidak enak. Suami saya itu adalah orang itu sangat cuek sekali ya di dalam keluarga. Cuek dalam arti tidak mendengarkan istri gitu, jarang mendengar istri dan jarang untuk memperhatikan anak-anak, bermain dengan anak-anak, karena pada saat itu anak-anak kan masih kecil gitu. Jadi ya hal-hal yang begitulah yang waktu sebelum dipulihkan Tuhan. Jadi dia itu lebih fokus kepada pekerjaannya dan pekerjaannya aja. Saya tuh punya satu komunitas ya, kalau di kita namanya komunitas sel, tapi mungkin di gereja lain ada bermacam-macam nama, tapi intinya sama gitu ya. Tentunya hambatan godaannya kadang-kadang begini, paradigma mereka kan, pola pikir mereka kan udah pola pikir yang lama dengan kekuatan sendiri. Untuk merubah itu kan tidak gampang. Nah itu kan butuh waktu. Kadang-kadang saya
merasa bahwa aduh ini kelamaan gitu. Mengakibatkan saya akhirnya ya hambatannya itu. Akhirnya saya harus belajar bersabar. Apa yang kami lakukan belum tentu mereka menanggapinya dengan baik gitu ya. Kadang-kadang mereka malah tidak suka dengan kita gitu ya. Kadang-kadang tanda kutip menggosipkan kita malah. Kalau waktu menghadapi gosip itu secara manusia kan saya kesal juga ya. Nah kembali lagi tapi akhirnya saya merubah. Saya tidak memandang dengan cara saya mulai memandang dengan cara Tuhan gitu ya. Kan Tuhan mengasihi kita kan dengan apa adanya. Saya sendiri juga masih sering buat salah sama Tuhan. Tapi kan pengampunan itu tetap ada. Saya mulai belajar mengampuni. Saya punya satu ayat favorit yang menjadi pegangan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga kami. Ya. Ayatnya ada di dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Bunyi ayatnya mengatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi arti ayat ini bagi saya adalah kalau kita ingin perjalanan hidup kita ini berhasil dan beruntung, ya, kita harus juga merenungkan firman Tuhan, dan bukan hanya merenungkan, tetapi kita juga harus berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita ingin berhasil, bukan kita berjalan menurut apa mau kita, tapi kita harus berjalan menurut apa yang maunya Tuhan. Ya harapan saya ke depan, saya ingin hidup saya ke depan, kan kita usia semakin bertambah ya, apalagi kita juga sekarang kan usia udah bukan muda lagi, dan saya mau terus berdua suami saya melayani Tuhan sampai akhir hidup. Yang penting sekali lagi hati kita murni. Kalau hati, saya pikir gini, kalau hati kita nggak murni, kita nggak bisa, kita akan menyerah. Ya, karena memang Tuhan benar, kalau Tuhan itu minta hati kita murni. Terus satu yang kita pandang, kasihnya Tuhan aja kepada kita. Kalau kita pandang kasihnya dia kepada kita yang nggak pernah habis, maka kita bisa namanya memiliki kasih karunia untuk juga mengasihi mereka. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya di dalam video kesaksian dari Pak Rudi ini ya, luar biasa ya. Diingatkan kepada kita bahwa jangan menunda-nunda untuk kita mengutamakan Tuhan ya. Karena pada akhirnya kita akan rugi sendiri dan itu semuanya akan percuma ya. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah belajar mengutamakan Tuhan sepanjang hayat. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini juga menguatkan kita dan kita hari ini boleh diingatkan kembali untuk kita mengutamakan Tuhan ya. Bapak, kami bersyukur melalui video kesaksian ini diingatkan untuk kami tidak menunda-nunda mengutamakan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya hari ini melalui firman Tuhan ini kami diingatkan pentingnya untuk kami mengutamakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, melalui video kesaksian Pak Rudi dan Bu Ika ini kita dapat melihat dan belajar bagaimana supaya kita dapat mengutamakan Tuhan sepanjang hayat. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 89 ini benar-benar telah menjadi firman iman dan rema yang menjadi pedoman, pegangan, dan jaminan bagi Pak Rudi dan Bu Ika. Pak Rudi memang sudah lahir dari keluarga Kristen. Tetapi Pak Rudi hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga di dalam diri Pak Rudi banyak menyimpan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kepahitan, dan kekecewaan. Bahkan hubungan Pak Rudi dengan istri dan kedua anak perempuannya tidak harmonis. Iya, kalau kita lihat bahkan meskipun secara matematika penghasilan Pak Rudi ini cukup, tetapi kenyataannya selalu merasa kurang. Sampai suatu ketika Tuhan menjamah Pak Rudi ketika Ibu Ika istrinya berinisiatif mengadakan persekutuan doa di rumahnya. Pada saat itulah kebenaran firman Tuhan menyadarkan Pak Rudi, dan sejak saat itulah Pak Rudi berubah. Lalu hidupnya dan hubungannya dengan istri dan kedua anaknya dipulihkan. Sebab Pak Rudi diingatkan supaya jangan menunda-nunda mengutamakan Tuhan. Karena kehidupan yang Tuhan beri kepada kita itu ada limitnya. Kalau kita lari dari Tuhan juga percuma, kita akan rugi sendiri. Sebab pada akhirnya kita semua pasti akan bertemu dengan Tuhan. Ya, dan sejak Pak Rudi mengutamakan Tuhan, bukan berarti masalah tidak ada, masalah tetap ada. Tetapi responnya sudah berbeda. Karena Pak Rudi sudah tahu solusinya, yaitu Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber, jadi ketika Pak Rudi mendekat, percaya dan berserah kepada Tuhan, Pak Rudi seperti diajarkan oleh Tuhan bagaimana hidup mengutamakan Tuhan. Ketika Pak Rudi mengutamakan Tuhan, maka Tuhan mengajarkan Pak Rudi bagaimana menjadi suami yang benar. Sehingga hubungannya dengan istri dipulihkan. Bagaimana menjadi orang tua yang benar sehingga mereka menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dan bagaimana berespon dengan benar ketika Pak Rudi ditipu sehingga Pak Rudi dapat menjalani kehidupannya dengan benar. Kemudian menggenapi destininya dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini ya. Di dalam Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui kesaksian Pak Rudi dan Bu Ika ini, kita dapat menyimpulkan bahwa belajar mengutamakan Tuhan sepanjang hayat adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus belajar mengutamakan Tuhan sepanjang hayat, yaitu jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bahwa fokus hidup kita adalah mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dahulu, bukan kepada berkatnya dahulu. Jadi ketika kita mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, maka kita diberkati Tuhan. Sebab ketika kita mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, maka secara otomatis kita sedang masuk dan hidup dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Karena kata diberkati Tuhan artinya Tuhanlah yang menjamin, yang memelihara, melindungi, dan menyertai kita. Oleh karena itu, kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita mengutamakan dan mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apabila kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk masuk dan hidup dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas, yaitu hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati.
Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Belajar Mengutamakan Tuhan Sepanjang Hayat. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita akan baca ya dari Afung Lee. Shalom Pak Agus dan Bu. Shalom Pak dan Bu. Shalom juga Afung. Sejak saya bekerja di kantor baru, tiap Sabtu atau Minggu saya sekarang suka masuk. Jadi ibadah saya suka terganggu. Saya jadi bingung bagi waktunya. Kata teman saya, nggak ke gereja tidak apa-apa. Yang penting kita taat dengan perintah Tuhan. Satu sisi ada suara yang membenarkan itu. Tapi ada juga suara yang bilang bahwa itu tidak benar. Tapi mau gimana lagi? Kalau Tuhan udah taruh saya di sini berarti bukannya Tuhan sudah percayakan. Menurut Pak Agus dan Bu Mala, apakah pernyataan teman saya bisa dibenarkan? Ya, kamu mau jawab sayang? Ya. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya. Apakah selama ini kita mengutamakan Tuhan? Kalau pekerjaan itu dari Tuhan, tentunya Tuhan pasti juga yang akan menjamin kehidupan daripada Afung juga. Nah, Afung, di dalam permasalahan ini bukan pertanyaannya teman saya bisa dibenarkan atau tidak. Karena yang penting adalah pribadi Afung dengan Tuhan. Sebab di dalam kebenarannya adalah kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya baru nanti semua akan ditambahkan. Artinya ketika kita mengutamakan Tuhan, maka pekerjaan, kebutuhan kita itu semuanya akan ditambahkan ya. Jadi kembali lagi Afung berdoa ya pada Tuhan ya, supaya setiap langkah keputusannya itu dipimpin oleh Tuhan. Karena yang paling penting adalah kita harus mengutamakan Tuhan ya. Silakan. Ya, mengutamakan itu artinya juga hati kita kepada Tuhan gitu. Ya. Dimanapun bukan pada pekerjaan, bukan pada pekerjaannya atau bukan pada aturan dan sebagainya, tetapi hati kita yang mengasihi Tuhan, hati kita yang terus fokus kepada Tuhan, dan kita percaya apapun yang dipercayakan oleh Tuhan di tempat pekerjaan ini juga, sebetulnya Tuhan juga mau Afung menjadi berkat di situ, menjadi terang dan berkat, dan membiarkan Tuhan beracara di tengah-tengah kehidupan Afung dimanapun Tuhan mempercayakan Afung ini. Ya. Jadi kita berdoa ya supaya Tuhan beri hikmat pada Afung dan Afung bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa biarlah Afung hari ini dibuka hatinya, dibuka pikirannya untuk mendengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia atau kata siapapun. Biarlah hatinya dicondongkan untuk mengutamakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Sehingga setiap langkah dan keputusannya dipimpin oleh Tuhan. Dan dimanapun Afung berada, Afung menjadi berkat dan menjadi terang. Kami berkata shalom untuk Afung, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat belajar mengutamakan Tuhan sepanjang hayat. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita itu ada limitnya. Kalau kita lari dari Tuhan, percuma juga dan kita akan rugi juga. Karena pada akhirnya dan ujung-ujungnya kita juga akan ketemu Tuhan. Jadi kita harus mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, mengutamakan Tuhan bukan berarti masalah tidak ada. Masalah tetap ada, tetapi responnya berbeda. Karena kita sudah tahu solusinya, yaitu Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber yang memberikan pada kita solusi bagaimana kita dapat melewati, mengatasi, dan menang dalam menghadapi setiap masalah. Yang ketiga, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana membangun pernikahan yang harmonis dengan pasangan kita, bagaimana kita menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kita, dan bagaimana kita dapat berespon benar ketika kita menghadapi masalah. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah-masalahmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan, tenangkan pikiranmu dan persilakan Roh Kudus untuk memenuhi hatimu dengan kasih,
dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku percaya bahwa saat ini juga Tuhan menolongku, menyelesaikan semua masalahku dan menyembuhkanku. Amin. Mari kita datang kepadanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Bapa, kami sungguh dan sangat bersyukur. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang peduli kepada kami, yang menyertai kami, dan yang selalu menolong kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengutamakan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Mulai saat ini kami berhenti untuk mengejar hal-hal yang tidak penting dan yang tidak prioritas. Kami berhenti untuk menjadi takut, khawatir, dan tawar hati. Kami bangkit untuk percaya bahwa ketika kami mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, maka kami akan bertindak hati-hati dan perjalanan kami berhasil dan sukses dan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bersamamu Bapa.